lebih banyak modal asing di Indonesia dalam hal investasi lainnya dibandingkan punya Indonesia. Tetapi di era Presiden Jokowi ini terjadi perubahan arah. Ini 2014 kita nggak patokan. Dari 151 ke 171 memang mengalami peningkatan. 13,47% meningkat memang. Tetapi yang modal penduduk Indonesia di luar negeri dari 40,21 miliar dolar menjadi 187, 4,5 kali lipat. Otoritas ekonomi sering mengatakan risiko investasi di Indonesia itu masih aman, baik, kredibel lah begitu. Tetapi pada saat yang bersamaan, fakta menunjukkan justru penduduk Indonesia mulai banyak menaruh uang di luar negeri. Ada suatu neraca yang secara rutin dipublikasi oleh Bank Indonesia tiap 3 bulan atau triwulan yang tidak terlalu banyak mendapatkan pemberitaan, apalagi perhatian dari publik awam, yaitu yang disebut dengan posisi investasi internasional Indonesia, disingkat PIII ya. Ini menunjukkan nilai modal finansial penduduk Indonesia di luar negeri dan modal finansial milik asing di Indonesia pada tanggal tertentu. Kita waktu membahas transaksi berjalan, kita mau membahas transaksi finansial khususnya, itu kita bicara arus selama setahun atau selama 3 bulan. Nah, ini adalah neraca yang menunjukkan posisi. Jadi kan misal kita mencatat arus masuk dan keluar modal asing tiap 3 bulan atau tiap tahun, kan terakumulasi. Begitu juga investasi penduduk Indonesia di luar. Nah, catatan tentang posisi pada neraca pada tanggal tertentu, misalnya 31 Desember 2023 atau 31 Maret 2024 yang paling akhir, itu disebut posisi investasi internasional Indonesia. Posisi modal finansial milik asing di Indonesia, mau berbentuk investasi langsung, mau berbentuk investasi portofolio maupun investasi lainnya, tapi posisinya ya, bukan arusnya, bukan flow-nya, itu disebut dengan kewajiban finansial luar negeri, disingkat KFLN. Posisi KFLN itu sebesar 738,74 miliar per 31 Maret 2024. Bisa ya dibayangkan, di perekonomian Indonesia ini ada duit asing, tentu bentuknya bukan duit ya, bentuknya perusahaan dan sebagainya, itu senilai 738,74 miliar dolar. Nah, itu pun sedikit turun dibandingkan akhir 2023 yang mencapai 745 miliar dolar. Nah, tetapi kita juga harus menyadari ada posisi modal Indonesia di luar negeri. Nah, yang disebut dengan aset finansial luar negeri tadi, AFLN. Hanya Bank Indonesia mempublikasi AFLN ini ditambahkan antara modal milik penduduk Indonesia di luar negeri ditambahkan dengan posisi cadangan devisa. Jadi dua-duanya disebut AFLN. Itu sebesar 483 miliar dolar. Ini kita lihat saja dalam bentuk ini. Nah, ini kalau digambar, saya tidak mencatat angkanya tapi bisa dilihat ya. Yang orange ini menunjukkan modal asing yang ada di Indonesia, yang biru menunjukkan modal Indonesia yang ada di luar negeri ditambah cadangan devisa. Harusnya memang ini kalau untuk analisis lebih advance kita pisah cadangan devisanya. Tetapi bagaimanapun kita melihat bahwa yang orange ini mulai stagnan selama beberapa tahun, naik turun tetapi secara relatif kan stuck di 700-an miliar dolar. Sementara yang biru itu memang sedikit meningkat sehingga posisi neracanya cenderung stagnan di beberapa tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat lagi dari sisi jenis, kan modal asing itu maupun modal Indonesia di luar negeri kan ada yang bersifat investasi langsung, ada yang bersifat portofolio, ada yang bersifat investasi lainnya. Nah, kalau kita lihat khusus investasi langsung, orange ini menunjukkan investasi langsung yang ada ya, bukan yang masuk ya. Yang masuk tuh harus tiap 3 bulan, tiap tahun. Ini posisi akhirnya. Jadi setelah berlangsung keluar masuk, pada tanggal 31 Maret 2024 nilainya 295,59 miliar dolar. Itu berupa perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik dimiliki seluruhnya, sebagiannya oleh asing. Nah, pada saat yang bersamaan, milik penduduk Indonesia yang di luar negeri itu ada 122,18 miliar dolar. Nah, mungkin sebagai selingan, kita harus tahu ya, cukup kaya sebenarnya sebagian penduduk Indonesia ini punya investasi di luar negeri senilai 122,18 miliar.
hampir sama dengan cadangan devisa kita ya kalau dilihat angkanya. Nah, selisih keduanya disebut neraca. Itu investasi langsung ya, jadi bukan berupa saham obligasi yang untuk dipegang, dijual dan dibeli dalam waktu pendek, tetapi memang berniat untuk ikut mengendalikan usaha. Kalau kita nilai tadi dari grafik tadi, sebenarnya selama era Presiden Jokowi ini memang investasi langsung itu meningkat selama 9 tahun 3 bulan. Tetapi tidak signifikan banget, maksudnya bukan tidak signifikan ya, tetapi tidak pesat. Naiknya hanya 28,74%. Pada saat bersamaan, investasi langsung milik penduduk Indonesia ke luar negeri juga meningkat dengan laju yang setara. Itu kira-kira kalau gambar dari grafik ini dibaca. Bagaimana dengan investasi portofolio? Nah, investasi portofolio yang sama polanya, yang orange ini menunjukkan pihak asing yang membeli surat berharga negara, kemudian obligasi perusahaan, tetapi dalam konteks bukan arus. Saya ulangi, ini sering confuse ya. Kalau arus itu urusannya adalah nilai per 3 bulan atau nilai per 1 tahun. Jadi investasi portofolio masuk selama setahun itu dicatat. Nah, sedangkan ini adalah hasil akumulasi pada tanggal tertentu, neraca. Nah, pada tanggal 31 Maret 2024, nilai investasi portofolio asing yang ada di Indonesia itu 271 miliar dolar. Cukup besar ya. Tetapi pada saat yang bersamaan, sebetulnya ada modal milik penduduk Indonesia di luar, nilainya hanya 35 miliar dolar. Kecil masih, tetapi kalau lihat trennya, yang orange dari 2014 ini, dari sini ke sini, nah ini bisa kita lihat angkanya, itu naiknya sekitar 32,37% selama era Jokowi. Nah, sedangkan investasi langsung milik penduduk Indonesia, ini salah ketiknya, investasi portofolio ini sebenarnya, itu memang masih kecil 35, tapi meningkatnya luar biasa. Jadi sebelumnya hanya 12, berarti 3 kali lipat kan. Nah, kurang lebih begitu. Bagaimana dengan jenis yang ketiga yang disebut dengan investasi lainnya? Saya berulang kali dalam berbagai kajian kita selalu menggarisbawahi soal investasi lainnya, karena ini jarang mendapat pembicaraan publik, padahal titik krusial perekonomian Indonesia di sini. Saya ulangi, investasi lainnya itu berbentuk simpanan di bank, di lembaga keuangan, berbentuk utang dagang. Utang dagang itu bisa DP, bisa juga pembayaran yang tertunda sedikit tapi masih terkait dagang. Posisi modal asing berjenis investasi lainnya di Indonesia pada 31 Maret 2024 itu 171,75 miliar dolar. Nah, menariknya justru milik penduduk Indonesia di luar negeri lebih banyak. Nilainya 187,75 miliar dolar. Mari kita bayangkan para pembelajar ekonomi ini. Jadi kalau dilihat dari jenis investasi yang sifatnya simpanan, uang di bank, di lembaga keuangan, kemudian utang dan piutang dagang, itu lebih banyak milik penduduk Indonesia di luar negeri. Kembali ini bisa memperkuat rumor bahwa ada soal DHE dan sebagainya, itu di sini, diparkir di luar negerinya itu. Dalam berbagai kesempatan, saya selalu mengingatkan yang kurang mendapat perhatian analis dari ekonom maupun mungkin juga dari pengambil kebijakan, otoritas ekonomi, adalah terkait jenis investasi lainnya. Kita defisit sebenarnya, mengalami defisit sekitar 16 miliar dolar. Nah, lihat gambar ini, di masa lampau jauh bahwa lebih banyak modal asing di Indonesia dalam hal investasi lainnya dibandingkan punya Indonesia. Tetapi di era Presiden Jokowi ini terjadi perubahan arah. Ini 2014 kita anggap patokan. Dari 151 ke 171 memang mengalami peningkatan. 13,47% meningkat memang. Tetapi yang modal penduduk Indonesia di luar negeri dalam bentuk investasi lainnya dari 40,21 miliar dolar menjadi 187, 4,5 kali lipat. Bisa saja otoritas ekonomi sering mengatakan kondisi risiko investasi di Indonesia itu masih aman, baik, ratingnya grade-nya tinggi, kredibel lah begitu. Tetapi pada saat yang bersamaan, fakta menunjukkan justru penduduk Indonesia mulai banyak menaruh uang di luar negeri. Nah, ini mungkin perlu kajian-kajian yang lebih tajam dan lebih spesifik tentu saja. Kalau kita gambar dalam bentuk neracanya, jadi dari neraca yang saya uraikan di atas tadi, ini yang orange ini menunjukkan investasi portofolio, yang biru menunjukkan investasi langsung, yang ini menunjukkan investasi lainnya. Perhatikan, investasi langsung secara neto itu artinya investasi langsung penduduk asing ke Indonesia dibandingkan dengan
investasi penduduk Indonesia ke luar negeri relatif stagnan selama era pemerintahan Jokowi ini ya, malah menurun dibandingkan memulainya. Sedangkan yang berbentuk portofolio mengalami peningkatan tapi mulai stagnan di beberapa waktu terakhir. Sedangkan investasi lainnya justru mulai menurun. Dengan demikian, mungkin perlu kita lakukan kajian serius ya, bahwa antara kita berusaha menarik modal asing ke Indonesia dengan berbagai fasilitasnya, dengan fakta hasilnya, itu kelihatannya kurang sebanding. Dan malah kita mulai membuat penduduk Indonesia banyak investasi di luar negeri.